Berterima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu yang kasih Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Kami mau siap Tuhan memuji menyembah Engkau siang hari ini Bapak. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamu setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang siap. Puji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan kami berdiri dan mau sama-sama puji Tuhan siang hari ini.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan, berikan pujian hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu yang besar, kami boleh berada sebagaimana kami ada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami datang, kami beribadah, kami bersekutu bersama dengan saudara seiman. Kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kegiatan kami, pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami mendekat kepadamu, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Di dalam ibadah mengandung janji, dalam kehidupan bahkan juga keselamatan kekal bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang diberkati, semua yang disayang sama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat siang. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya hari ini ada berkat-berkat yang baru? Katakan amin. Puji Tuhan. Siap diberkati firman Tuhan, amin? Puji Tuhan. Boleh kalau sebelum kita baca firman Tuhan, kalau nggak keberatan boleh sekali lagi kasih salam kanan kirinya dengan senyum. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Bilang God bless you. Bilang God bless you. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Bilang Tuhan berkati. God bless you. Kasih senyum. Depan belakang juga boleh, sekitarnya juga boleh. God bless you. Puji Tuhan. Makin banyak salaman, makin banyak berkatnya. Karena firman Tuhan bilang dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya kita dalam berkat kasih dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh mengucap syukur siang hari ini kembali saya boleh diundang lain di tempat ini. Puji Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Pendeta Jeffrey Wane. Saya melayani di Gereja Tiberias dan saya punya satu istri, satu anak. Puji Tuhan. Ya, satu istri, satu anak. Saya asli dari Sulawesi Utara, istri saya asli dari Sumatera Utara. Tapi anak bukan kutub utara ya. Ya. Jadi saya bersyukur ya siang hari ini kembali melayani di tempat ini. Puji Tuhan tidak naik tangga ke Gunung Sinai. Di tempat biasanya naik tangga. Tadi saya di lobi di bawah ketemu dengan security ajak saya ke arah lift. Oh puji Tuhan dalam hati saya. Dan tempatnya beda nih. Biasanya naik tangga mas-kosan sampai di ruang ibadah. Ya, mari kita sambut firman Tuhan. Waduh, napas aja belum. Jadi saya tadi dikasih tahu, diberitahu oleh security tempatnya lagi banyak acara ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya, supaya kantor ini semakin maju, amin. Semakin diberkati, karyawannya juga semakin sejahtera. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhanlah sumber damai sejahtera kita. Amin. Tuhan sumber kehidupan, sumber berkat kita. Maka saudara dan saya kita boleh mengamini, kita boleh meyakini dan mengimani setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Itu semua tergantung pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Iya, tergantung
pikiran. Nah, kita akan buka sama-sama firman Tuhan yang hari ini akan memberkati kita, mengajar saudara dan saya juga, setiap kita melalui firman Tuhan yang dipesankan kepada kita dari Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Di layar boleh ditampilkan? Iya. Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan di sana mengatakan, kayaknya saya di sini aja kali ya. Ya, biar lebih jelas ya. Kalau di sana saya nanti takutnya ke tutupan yang di sebelah sana. Oke, Roma 12 ayat kedua. Sama-sama boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Yang sempurna hari ini saudara dan saya, kita memang ya di dalam kehidupan kita manusia nggak sempurna. Ya, saudara dan saya kita tahu bahwa nggak ada suami sempurna, istri sempurna, nggak ada anak-anak muda yang sempurna, rumah tangga sempurna nggak ada. Karena yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Amin. Yang sempurna hanya Allah yang hidup, Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya kita perlu Yesus. Saudara dan saya kita perlu Tuhan Yesus ada di hidup kita, sehingga Tuhan Yesus menyempurnakan kehidupan kita. Ya, hari ini kita belum sempurna, tapi suatu hari kelak saudara dan saya akan disempurnakan di dalam kekekalan kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan saudara dan saya, paling tidak saudara dan saya kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk berkenan kepada Allah. Sama-sama katakan dengan saya, berkenan. Ya, yang berkenan itu apa? Yang berkenan kepada Allah adalah di sana ada kalimat pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan dalam bahasa aslinya itu metamorfosa namanya. Perubahan, pembaharuan. Ya, lalu budi itu bahasa aslinya noos. Jadi metamorfosa dan noos ketika digabungkan dua kata itu menjadi satu kata yang bunyinya metanoia. Pernah dengar? Metanoia ada tuh di toko buku Immanuel tuh. Ya, metanoia. Metanoia ya artinya perubahan pola pikir, pembaharuan pola pikir. Pola pikir yang benar, pola pikir yang segambar dan serupa dengan Kristus. Pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya di Alkitab di ayat ini dikatakan di kalimat pertama, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, serupa apanya? Jangan serupa dengan dunia dengan apa? Pikirannya. Pikiran kita jangan serupa dengan orang-orang dunia. Karena tadi kita setuju bahwa hidup kita itu tergantung pikiran. Masa depan kita jadi baik kalau pikiran kita hari ini baik. Amin. Hidup kita akan menjadi baik. Saudara dan saya, hidup kita akan menjadi tenang, menjadi damai kalau pikiran kita juga tenang. Maka pikiran menentukan segala sesuatu. Ya, seringkali kita menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup itu dimulai dari pikiran. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini saya beri judul Mind Games. Mind games, boleh ditampilkan? Mind games artinya permainan pikiran. Ya, mind games ini artinya apa saudara? Persoalan-persoalan yang saudara dan saya kita hadapi dari pikiran saudara dan saya. Dan semuanya itu tergantung dari pikiran kita hari ini. Ya, saya baca berita saudara Bapak Ibu bahwa orang-orang yang datang ke medis, ya orang-orang yang berobat ke medis, baik itu ke rumah sakit atau mungkin yang sederhana ke puskesmas gitu saudara Bapak Ibu ya. Banyak orang hari-hari ini sudah berobat atau datang ke medis untuk minta bantuan kesehatan, kesembuhan. Rata-rata mereka saudara ketika dicek saudara nggak punya penyakit sakit penyakit yang secara misalnya sakit ini, sakit pusing atau sakit apa, nggak ada. Tapi mereka rasa badannya sakit, mereka rasa badannya kurang enak, mereka rasa badannya tidak, ya bisa dibilang tidak enak badan, ya. Dan ternyata ketika diperiksa, ketika dicek, ketika ngobrol gitu saudara ya, ketika konsultasi kesehatan, semua dimulai dari pikiran. Semua dimulai dari ya kepala manusia, pikiran manusia. Itu semuanya saudara dan saya pagi hari ini, siang hari ini, saudara dan saya kita melihat bahwa yang terutama saudara dan saya, kita tidak seperti orang-orang dunia. Pikiran kita, hidup kita, karakter kita, karena kita anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Sama-sama katakan dengan saya anak Tuhan. Amin. Kalau kita percaya kita anak Tuhan, berkatnya juga pasti dari Tuhan. Amin. Berkat kita bukan dari tetangga kita, berkat kita bukan dari orang sekitar kita. Tuhan bisa pakai teman kita, Tuhan bisa pakai tetangga kita, tapi asalnya sumbernya adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber berkat bagi keluarga saudara dan saya, sumber berkat bagi kantor ini, sumber berkat bagi kesehatan kita, sumber berkat bagi masa depan kita. Yang percaya kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan serupa dengan dunia ini. Sekali lagi, kita harus diperbaharui. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan di sana, boleh ditampilkan yang slide berikutnya. Terjemahan, di sini saudara dikatakan, do not conform to the pattern of this world. But be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Di sini ada kata pembaharuan oleh pikiran kita. Pembaharuan, saudara, apa yang ada di kepala kita. Karena sekali lagi, ketika pikirannya baru, pikirannya bertobat, pikirannya berubah, maka karakternya pasti berubah. Hidupnya pasti berubah. Amin. Iya saudara, kalau pikiran kita adalah pikiran yang mau mengasihi, mau sabar, contohnya sabar dalam hati, dalam pikiran kita, sabar, maka hidup kita pun akan menjadi sabar. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya kita juga perlu pertolongan Tuhan. Karena apa saudara? Dunia ini saudara adalah dunia yang jahat. Dunia ini sebentar lagi selesai. Iya saudara dan saya kita tidak akan selesai. Katakan amin. Karena kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, dunia ini seperti apa sih? Boleh tampilkan slide berikutnya. Nah, ini pattern of the world. Ini dunia ini. Sebagai pengetahuan kita semua. Ini yang ada di dunia ini. Self-centeredness, materialism, pride and ambition, moral relativism, instant gratification, conformity. Semua ini yang ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kita bersinggungan dengan masyarakat yang seperti ini. Kita ada di tengah-tengah orang-orang dunia yang seperti ini, yang self-centeredness, yang pride ambition, yang materialism. Saudara dan saya, dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita tidak seperti ini. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya kita dipanggil. Kenapa sih jadi orang Kristen? Kenapa saudara dan saya kita mengikuti Yesus? Karena saudara dan saya, kalau surga itu tempat. Saudara, tapi tujuan kita yang utama adalah serupa dan segambar dengan Yesus. Serupa dan segambar dengan Yesus. Itu tujuan hidup saudara dan saya. Surga sekali lagi itu tempatnya. Tapi saudara dan saya, itu sebabnya melalui firman Tuhan pada siang hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya memenangkan. Boleh ditampilkan next slide. Memenangkan saudara, persoalan, pergumulan kita yang kita hadapi dengan pikiran kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, guard your mind against the enemy's lies. Jagalah pikiran kita terhadap kebohongan musuh. Musuh itu isinya cuma bohong. Musuh itu isinya cuma dusta. Siapa musuh kita? Iblis. Musuh kita si ular tua. Isinya cuma kebohongan, bukan kata saya. Firman Tuhan bilang di Yohanes, sebab pekerjaannya iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Itu cuma 3 itu pekerjaannya. Dan dia bergerak saudara di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang mohon maaf nggak berjaga-jaga. Itu sebabnya firman Tuhan mau saudara dan saya kita berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga walaupun kita kerja, walaupun saudara dan saya sibuk, tapi berjaga-jagalah. Efesus pasal 6. Next, ayat 11. Berjaga-jaganya dengan gimana? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan. Nah, perhatikan, melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, iblis itu pekerjaannya cuma menipu. Menipu orang Kristen. Ada banyak muslihat yang dia berikan di pikiran kita. Kalau enggak dia contoh saudara, kalau enggak ngikutin ini udah tradisi nih kata nenek moyang kita jadi harus diikutin. Contoh saya pernah ketemu seorang jemaat anak muda, lalu dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, kakek saya, engkong saya baru meninggal, bisa bikin ibadah ucapan syukur nggak? Oh bisa, saya bilang. Kalau datang ibadah ucapan syukur bisa. Kapan? Kasih tahu aja tanggalnya. Iya baik Pak Pendeta. Saya mau tanya Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, kalau nanti kita bikin ibadah ucapan syukur setelah 1 minggu kakek saya meninggal, nanti perlu bikin lagi nggak?
Kayak orang-orang tuh bikin 1000 hari. Ya, lalu saya tanya, nanti kalau udah 1000 hari mau bikin 2000 hari, saya bilang. Ya, kira-kira menurut Pak Pendeta perlu nggak? Ya nggak perlu lah, saya bilang. Kita anak Tuhan, amin. Ya, ibadah, ucapan syukur ketika ada orang-orang ya yang kita kasihi, yang kita sayangi sudah kembali lebih dulu ke rumah Bapa di sorga. Menurut saya, sesuai dengan firman Tuhan juga, cukup 1 kali, saudara. Ibadah ucapan syukur. Ya maaf saudara, nanti 1000, dari 1000 2000 hari, 2000 hari 3000, 4000. Ya maaf saudara, nggak selesai-selesai sedihnya. Saudara dan saya, kita harus bersuka cita, kita harus punya iman bahwa setiap orang yang mati dalam Tuhan itu pasti bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Ya saudara. Lalu dikatakan, karena kata orang tua saya, kata nenek moyangnya Pak Pendeta, kalau baru 1 minggu itu rohnya masih ada di dalam kamar Pak Pendeta. Oh gitu ya. Saya nggak tahu gitu saudara, baru dengar. Iya Pak Pendeta, 1 minggu Pak itu masih ada di dalam kamar. Dia masih ada di kamar, masih kalau orang Jakarta bilang, orang dunia bilang masih gentayangan gitu loh saudara. Ada di dalam kamar. Saya tanya 2 minggu pindah kemana? Ke ruang tamu Pak Pendeta. Oh ruang tamu. Ya saya baru dengar nih saudara. Ya waktu itu ya saudara. Saya tanya lagi, saya penasaran. 3 minggu pindah kemana rohnya? Ke depan pintu Pak. Wah luar biasa. Ke depan pintu, iya. Lalu sebulan 4 minggu kemana rohnya? Saya nggak tahu Pak Pendeta. Saya tahu jawabannya. Saya bilang, Pak Pendeta tahu? Iya, saya belum sampai sana pelajarannya Pak, kata Jumat ini. Saya tahu jawabannya. 4 minggu kemana rohnya Pak? Kejepit pintu. Lo mamam tuh. Halo. Ya, sekali lagi saudara. Ya, firman Tuhan ajar saudara dan saya. Kita orang-orang yang mati dalam Tuhan, saudara dan saya akan masuk dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Nggak ada saudara, maaf ya, nggak ada acaranya mampir dulu rohnya ke Indomaret bayar utang, nggak ada. Saudara, di alam roh pilihannya hanya 2. Iya saudara, atas atau bawah. Saudara dan saya hari ini kita diajarkan, kita diingatkan kembali, saudara dan saya, kita berjaga-jaga melawan tipu daya muslihat iblis. Ya saudara, berikatkan ini namanya perlengkapan senjata Allah. Ya, berikatkan ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Ya, ini semua ada di Efesus pasalnya yang ke-6. Ya, ayat 14, ayat 15, 16, 17. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Saudara dan saya, kita harus punya perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Yang terakhir doa. Kesimpulannya dari ayat ini saudara, semua 1 sampai dengan 7 ini adalah karakter orang benar, karakter orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi Pak, saya masih banyak salah. Saya masih banyak, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Nggak ada saudara dan saya, kita satu orang pun yang bisa menolong dirinya sendiri untuk masuk dalam kerajaan sorga karena kekuatannya sendiri. Kita semua perlu Tuhan, amin. Kita semua perlu Yesus. Itu sebabnya kalau saudara dan saya kita perlu Tuhan, saudara dan saya perlu Yesus. Bagaimana saudara dan saya kita membangun kehidupan kita, ya, untuk setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika saudara dan saya kita bergaul dengan Tuhan, kita punya karakternya Tuhan. Tuhan akan membawa saudara dan saya hidup di dalam pertobatan. Sama-sama katakan dengan saya, pertobatan. Karena iblis itu paling tidak suka dengan orang yang bertobat. Karena rencananya pasti gagal dengan orang yang bertobat. Ya, coba bilang kanan kirinya, bertobat itu penting. Bilang, bertobat itu penting. Lihat kanan kirinya. Coba bilang sama yang tadi ngomong. Jangan ngomong doang loh. Ya. Saudara dan saya, ya, Tuhan itu sangat sayang sama orang yang berubah. Ya, berubah dari yang yaitu karakter yang lama menuju karakter yang baru. Ya, setiap orang berbeda-beda. Ya, setiap orang punya perlombaan imannya masing-masing. Amin. Saudara dan saya, kita harus bertobat setiap hari. Secara perlahan-lahan tidak apa-apa. Karena Tuhan juga mengerti. Yang terutama saudara dan saya ada kesungguhan hati. Amin. Ada kesungguhan hati. Karena saudara Bapak Ibu sekali lagi, bahwa kalau saudara dan saya hari-hari ini kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, saudara dan saya kita tidak hidup dalam perubahan, dalam pertobatan, bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan mau terjadi atas hidup kita, bagaimana promosi mau terjadi atas hidup kita, bagaimana rumah tangga kita mau diberkati. Kalau suami istrinya ribut terus, bagaimana ada berkat Tuhan? Bukan kata saya, Mazmur 133 yang bilang minyak itu turun dari, minyak itu kayak berkat.
Berkat itu turun dari kepala lalu ke janggut. Lalu janggut turun kemana? Ke jubah. Tuhan bilang ke sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkatnya, kehidupan untuk lamanya kepada keluarga pribadi-pribadi yang rukun damai. Amin. Harus saling mengingat kasih mula-mula. Bagaimana keluarga mau diberkati kalau suami istri keluarga isinya ribut terus? Bagaimana ada damai sejahtera kalau tidak pernah mau mengasihi, saling mengampuni, saling mengasihi, saling setia? Saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa ketika ada perubahan karakter, ada pertobatan, di sana ada keselamatan. Amin. Karena sekali lagi saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan di Efesus 6 ayat 11 tadi, ya, ini saudara, dalam terjemahan yang lain dikatakan put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Schemes itu artinya skema, rencananya iblis. Nah, ini saudara. Di KBBI dikatakan skema itu merujuk pada pola pikir. Iblis membuat, ya, si ular tua membuat atau menanamkan, ya, setiap rencana jahat, benih-benih jahat yang ada pada setiap pikiran orang Kristen. Supaya apa? Udah, ya kan, kemarin misalnya ada buat salah, udahlah, lupain aja, nggak usah bertobat. Ya, nggak usah bertobat, udah, move on aja. Move on sih move on. Tapi saudara dan saya, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kenapa sih harus minta ampun? Karena manusia tidak dilahirkan dengan dua budaya ini. Anak bayi waktu lahir, ya, tidak diajari dengan budaya kalau terima sesuatu harus berkata terima kasih. Kalau berbuat kesalahan harus meminta maaf. Anak kecil tuh harus diajar. Adik, abang, ya, koko, cece, kalau salah harus minta maaf. Kalau terima sesuatu dapat berkat dari papi mami harus ngomong terima kasih papi, terima kasih mami. Karena manusia nggak dilahirkan dengan budaya tersebut. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus, ya saudara, setiap kesalahan masa lalu, setiap kesalahan yang kita lakukan, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai saudara Bapak Ibu itu akhirnya, mohon maaf saudara, akhirnya menjadi mengejar hidup saudara dan saya. Saya pernah ketemu satu pasang suami istri. Istrinya ini saudara, mohon didoakan, suaminya koma. Suaminya koma selama 4 hari. Dan selama suaminya koma 4 hari saudara, istrinya hanya bisa menangis dan menemani suaminya di samping suaminya, tapi istrinya juga tidak berdiam diri. Dia menyembah Tuhan, dia bernyanyi menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia baca firman Tuhan. Walaupun dia tahu, dia lihat suaminya koma, dia baca firman Tuhan, dia perdengarkan di telinga suaminya. Karena koma itu setengah hidup, setengah mati. Koma itu setengah ada di alam roh, setengah masih ada di dunia, saudara Bapak Ibu. Tapi istrinya punya iman bahwa kalau telinganya dengar firman Tuhan, suaminya bangkit. Saudara, ketika suaminya akhirnya puji Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Di hari keempat suaminya sadar, saudara. Suaminya bersaksi, ya, selama dia tidak sadarkan diri, ya, dia melihat rekaman kehidupannya. Ya, dia melihat, jadi ada seperti ini, layar seperti ini. Dia melihat rekaman kehidupannya di masa lalu, dan dia melihat ada 4 bayangan besar-besar, saudara, tinggi-tinggi, ya, yang siap menerkam dia. Sebelum diterkam, saudara, diputar dulu rekaman hidupnya di masa lalu. Rekaman hidupnya di masa lalu waktu dia dari nol sampai dia jadi sukses. Dia sudah menjabat ini dan itu, dia lupa istri, lupa keluarga, mohon maaf main perempuan, mohon maaf saudara pergi di dukun-dukun, mohon maaf saudara lupa keluarga, ya, mohon maaf saudara dia nggak datang beribadah lagi kepada Tuhan. Waktu dulu masih nol, rajin beribadah ke gereja. Waktu punya segala-galanya, dia udah lupa sama Tuhan. Udah lupa istri, lupa keluarga. Dia diputar semua rekaman tentang kehidupan dia di masa lalu. Waktu dia masih gagah, waktu dia masih keren, ya, dan ketika dia melihat semua rekaman putaran kehidupannya di masa lalu, dia menangis dan dia ketakutan. Orang yang ditakutkan biasanya 2. Yang pertama takut mati, yang kedua takut masa depan. Jadi saat itu saudara, dia berpikir, Tuhan tolong saya. Baru ketika itu dia berteriak, Tuhan tolong saya. Udah mau diterkam saudara, sama bayangan hitam gede-gede saudara, tinggi-tinggi besar. Tuhan tolong saya. Dan di sana saudara Bapak Ibu, ya, ketika tiba-tiba dia berteriak saudara, dia sadar. Ketika dia sadar saudara, istrinya ada di sebelahnya, dan akhirnya mereka saling mengampuni, saling menghargai, dan saling berpelukan.
dan saat itu dia bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosanya. Ya, dan saudara dia istrinya datang, saudara urapi dia pakai minyak urapan, dan saat itu juga saudara Bapak Ibu, ya tubuhnya menjadi secara mujizat menjadi normal, menjadi sehat, dan ketika dokter cek kembali, ya saudara dalam beberapa hari boleh pulang kembali, sudah menjadi sehat. Kita berikan tepuk tangan kemudian yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kalau pasangan suami istri tersebut ya diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, keluarga saudara dan saya juga. Amin. Ya, mungkin saudara berkata, Pak, saya belum berkeluarga, saya belum punya istri atau belum punya suami. Kita catat hari ini agar suatu hari kalau kita punya rumah tangga, punya istri, punya suami, saudara dan saya, kita harus bawa pasangan kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang kedua, ya sama-sama kita lihat firman Tuhan. Boleh ditampilkan next slide lagi. Renew your mind daily with God's word. Perbaharui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Siapa yang setuju setiap hari baca firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Katakan amin. Yes. Alkitab tidak pernah suruh saudara dan saya setiap hari baca firman Tuhan langsung satu buku ini habis, enggak. Ya saudara, minimal saudara dan saya satu hari 1 atau 2 ayat. Yang setuju bilang amin. Yes. Minimal satu hari 1 atau 2 ayat. Ingat itu. Ya, dan taruhlah dalam hati kita, pikirkanlah dalam pikiran kita, dalam kepala kita. Karena ketika saudara dan saya mengingat, ini yang ada saudara, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di luar daripada ini semua jangan dipikir, itu sederhananya. Pikirkan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Pikirkan pertolongan Tuhan. Pikirkan itu artinya ingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. If you remember God's goodness, it will strengthen your heart. Itu yang saya alami. Kalau ya pendeta juga manusia, saudara Bapak Ibu. Kalau lagi ngalami ya masalah, persoalan, kalau lagi ngalami ya tantangan, ya keluarga, ya dalam pekerjaan, yang saya lakukan saya hanya berdiam diri dan saya hanya mengingat-ingat kebaikan pertolongan Tuhan di masa lalu, di hari kemarin, di bulan lalu, di tahun lalu. Tuhan yang sama juga udah tolong saya, maka Tuhan yang sama juga akan tolong saya hari ini dan besok dan seterusnya. Kita berikan tepuk tangan. Secara tidak sadar, secara tidak, ya saudara, itu akan ya air mata itu biasa, saudara, namanya kita manusia. Tapi saya percaya, ya saudara dan saya, kalau ada air mata dalam hidup kita, biarlah air mata tersebut air mata ucapan syukur karena kasih dan kebaikannya Tuhan. Karena kita sepakat tanpa Tuhan kita nggak ada di tempat ini. Amin. Siapa yang percaya sampai hari ini hidupnya karena kebaikan Tuhan? Katakan amin. Hidup kita adalah kumpulan orang-orang yang hari ini ada karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sadar kita hidup karena kebaikannya saja, karena kasih karunia-Nya saja, saudara dan saya, kita harus dekat sama firman-Nya. Kenapa? Karena pikiran kita pasti akan dibawa kepada pikiran yang baik. Kalau pikiran baik, hatinya juga jadi baik, hatinya juga jadi damai. Ada orang, ada teman yang mungkin, walaupun mungkin sekitar kita nggak baik juga seperti Tuhan, seperti firman Tuhan, ya namanya kita masih di dunia, kita bersinggungan dengan orang-orang yang kadang-kadang mau mencobai, kadang-kadang mau nantang, kadang-kadang mau membawa sesuatu toksik mungkin lingkungannya. Tapi saya percaya, kalau kita tetap jaga pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara, setiap apapun keadaan hati dan pikiran kita tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luar kita. Tuhanlah yang senantiasa akan membawa saudara dan saya. Perbarui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan, membantu kita membedakan apa yang benar dan menolak apa yang salah. Amin. Setiap kita, kalau pikiran kita isi dengan firman Tuhan, 1 ayat atau 2 ayat setiap hari, 1 ayat 2 ayat setiap hari, ada di pikiran kita, ada di hati kita, saudara dan saya ada damai sejahtera. Amin. Siapa yang percaya dekat dengan firman Tuhan, hidupnya tenang. Yes. Amin. Hidupnya tenang, hidupnya damai. Orang berani bayar mahal supaya hidup tenang. Iya loh, sampai ke China, sampai ke Rusia, ke Penang, supaya tenang. Tapi Mazmur Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku keselamatan. Jadi firman Tuhan memang beda sama dunia caranya. Orang dunia, saudara perhatikan,
Orang dunia bilang kalau mau tenang, mau damai, kosongkan pikiranmu. Kosong, tatap mata ojan. Ya, kosong, dompet kosong lama-lama. Karena apa? Karena pikirannya kosong, bisa diperdaya, bisa ditipu, ya, ditepuk pundaknya, ngikut ke ATM. Halo? Orang Kristen, anak Tuhan, saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, tidak bisa diperdaya. Katakan amin. Itu sebabnya, saudara, firman Tuhan senjata kita. Bukan kata saya, kata Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, firman Tuhan senjata kita. Iblis musuhmu berjalan mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Orang yang dapat ditelan adalah orang yang gak bergaul dengan firman Tuhan, gak berjaga-jaga. Tapi kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara dan saya hidup damai sejahtera, ada sukacita, omsetmu naik, pekerjaanmu diberkati, keluargamu berbahagia, saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan kepada Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan, take every thought captive, menawan setiap pikiran. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Sama-sama kita lihat. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata menaklukkan di sini itu artinya mentaati. Boleh next slide? Dikatakan, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient. Sama-sama katakan obedient. Yes, obedient to Christ. Taat kepada firman-Nya Kristus, firman-Nya Tuhan Yesus. Saya tahu saudara kita sering dengar taat, tapi saya tahu juga saudara melakukannya tidak segampang mengatakannya. Ya, contoh sederhana, taat berdoa. Ada orang Kristen banyak bahkan berangkat pagi kerja, keluar pagi entah sekolah, entah kuliah, entah kerja, entah bisnis, pergi aja udah langsung tanpa berdoa. Ya, tahukah saudara Bapak Ibu, di luar rumah kita, di luar keluarga kita ada begitu banyak tantangan persoalan yang siap. Seperti yang tadi saya katakan, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Siap apa? Siap menerkam, siap melancarkan segala peluru-pelurunya untuk menjatuhkan orang Kristen. Tapi dengan doa, saudara dan saya, kita diluputkan dari segala yang jahat. Amin. Siapa yang percaya hidupnya karena kuasa doa dalam perlindungan Tuhan? Yes. Bahkan saudara, prayer changes things. Doa mengubah segala-galanya. Kita semua tahu Albert Einstein. Albert Einstein adalah salah satu orang jenius di dunia ini. Rumus fisikanya masih dipakai, orangnya udah gak ada. Sampai sekarang itu rumus fisika masih ada sampai hari ini di dunia pendidikan. Tapi siapa yang tahu orang yang jenius umur 9 tahun gak bisa baca, gak bisa tulis, dibully, ditolak di sekolah di mana-mana. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun harusnya udah lancar tulis, udah bisa baca, udah bisa bicara. Umur 9 tahun Albert Einstein gak bisa baca tulis, dibully di sekolah, ditolak, gak ada sekolah yang mau terima. Dia kena mental saudara pada saat itu. Tapi gak banyak orang yang tahu bahwa mamanya Albert Einstein tumpang tangan dan mendoakan anaknya. Dengan air mata berdoa untuk anaknya. Jadi kita harus percaya saudara Bapak Ibu, doain anak-anak kita, doain orang tua kita, doain pasangan kita, doain teman kita, doain keluarga kita. Karena kita gak pernah tahu, siapa yang tahu? Mamanya gak akan pernah tahu kalau suatu hari nanti dia jadi orang jenius. Rumus fisikanya dipakai di seluruh dunia. Mamanya gak pernah tahu. Tapi yang mamanya tahu bahwa doa mengubah segalanya. Amin. Doa bagi orang percaya adalah senjata kita. Taatlah berdoa. Amin. Pagi kita berdoa, Tuhan gak tuntut saudara harus berdoa 2 jam, itu namanya doa semalaman suntuk saudara. Ya. Tuhan tahu kita mau kerja, Tuhan tahu kita ada kegiatan. Dan malam hari, ini hal sederhana sekali lagi. Sebelum kita beristirahat, Tuhan tahu kita capek, Tuhan tahu kita banyak pikiran dan lain-lain. Tapi serahkanlah semuanya itu dalam ucapan syukur, dalam doa. Kenapa doa malam hari penting? Karena ada loh saudara, orang yang tidur malam, paginya belum tentu bangun. Ada. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, malam kita penting berdoa. Supaya ketika saudara dan saya kita berdoa, roh kita nyambung sama Tuhan. Amin. Umur itu Tuhan yang tahu, tapi kita bisa minta kepada Tuhan.
Ketaatan di dalam firman Tuhan. Terakhir, saya tutup. John Beaver mengatakan, the evidence of holy fear is obedience. Karena ketaatan, Petrus dan teman-temannya, mereka dapat 153 ekor ikan banyaknya. Saudara ingat ada cerita di Alkitab, waktu mereka cari ikan semalam-malaman gak dapat ikan? Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus balik lagi lah ke tengah-tengah danau, kamu pasti akan mendapatkan ikan. Petrus gak argumen sama Tuhan Yesus, walaupun Petrus bisa. Kenapa? Petrus punya mulut, Petrus juga bisa punya argumen. Guru, ya misalnya ini bahasa sehari-hari ya, come on, guru, yang bener aja dong, get real dong. Saya ini nelayan dari kecil, guru itu keluarga tukang kayu. Jadi gak usah suruh-suruh saya. Kami tahu waktu yang terbaik, tangkap ikan, ambil ikan. Ya, kami tahu dari lahir kamu langsung jadi nelayan. Yes, dari lahir kami langsung bergaul dengan kehidupan ini. Jadi kita udah cari ikan, kita nggak dapat apa-apa. Tapi karena Petrus tahu siapa yang suruh, siapa yang menyertai dia. Kalau kita tahu siapa yang menyertai hidup saudara dan saya, kita akan selalu ikut apa kata Tuhan. Karena kalau kita taat dan ikut nurut apa kata Tuhan, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak bisa jadi bisa. Petrus dapat 153 ekor ikan banyaknya. Saya berdoa, saudara dan saya meraih setiap cita-cita saudara, meraih setiap target saudara. Taatlah kepada Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, siang hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, Tuhan Yesus yang menyediakan semua yang kami perlukan. Karena kami percaya hidup kami adalah dari kerajaan sorga. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Hari ini kami bertobat dari setiap kesalahan, bahkan juga dosa kami di masa lalu, atau mungkin yang kami gak sengaja, atau yang kami sengaja. Siang ini, di dalam hati kami masing-masing, kami bertobat. Kami mohon ampun. Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu yang luar biasa memperbaharui hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah setiap hati, setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus di siang hari ini, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan suatu hari kekal kami akan disempurnakan bersama dengan Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Kami disempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami melakukan firman-Mu dengan setia. Setelah kami beribadah pada hari ini, kami percaya ketika kami jadi pelaku firman Tuhan, apa yang kami doa Tuhan kabulkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan, Tuhan beri mukjizat satu persatu terjadi di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau hari ini kami datang cari Tuhan, kami percaya Tuhan pun pasti mencukupi, memelihara setiap apa yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Jeffrey. Cuman hari ini istri nggak ikut Pak? Sebenarnya ikut. Oh iya. Tapi lagi temanin anak. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Jeffrey. Pertama di tahun yang baru, di tahun yang baru 2025, firman-Nya cukup menguatkan ya Bu ya. Bapak Ibu semua, kita untuk mengubah pikiran kita kepada pikiran Kristus dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Terima kasih Pak. Ada slide yang boleh ditampilkan ya, Mbak Devi ya. Oh iya. Mengingatkan kembali besok teman-teman PDO kita melakukan bakti sosial ke Panti Jompo Kasih Sayang di Bekasi. Kita kumpul jam 7 pagi karena acaranya kita jam 8 di sana. Jadi kita harus datang lebih pagi. Bu Ferdi bisa ikut, Bu Irsi bisa ikut. Iya. Ya nggak apa-apa. Doanya aja Bu ya. Kita udah nyiapin nanti biar Papa Oma bisa minum susu Anlin. Biar juga tulangnya kuat ya kan. Juga dihibur dengan well kita yang akan memberikan lagu-lagu yang menghibur lagi. Terima kasih PDO, teman-teman PDO. Teman-teman PDO Smart Friend mungkin nggak begitu banyak karena mungkin banyak hal-hal yang sebelumnya. Tapi tanggung jawab kita besar sekali. Karena bukan kebetulan ketika merger ini terjadi ada PDO Excel yang harus kita rangkul. Jadi teman-teman tugasnya bukan tugasnya ketua, tugasnya siapa, tugasnya kita semua nanti. Makanya kita harus berunity. Waktunya sebentar lagi menghitung hari. Nanti tanggal 25 ada worship night.
disitulah kita intimate worship bersama, kolaborasi dengan teman-teman Excel. Bisa jadi nanti ketika Tuhan berkenan manajemen akan hadir. Jadi persiapkan ke semua teman-teman, apalagi yang sudah terlibat di worship night, latihan nggak harus di waktu latihan ya Will ya, bisa latihan di rumah. Jadi ketika nanti kumpul latihan udah siap, jadi waktu bisa lebih efisien pada saat kita latihan untuk worship night tanggal 25 April itu. Jadi ibadah Jumat yang biasanya kita bikin di siang hari kita rubah ke sore, ke jam 6 sore. Berdoa, sepertinya sambutan positif dari manajemen. Teman-teman terus persiapkan diri supaya nanti intimate worship, pujian penyembahan kita banyak jiwa-jiwa yang bertobat ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Kembali ingatkan besok ya kalau yang mau ikut kita udah siapkan kendaraan juga dari Sabang. Panti Jompo jam 7 pagi kita berangkat, teman-teman Excel berangkat langsung ke lokasi tujuan di Panti Jompo juga. Terima kasih untuk semua tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, nanti tutup doa berkat dari Bapak. Mari saya undang untuk berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan karena siapakah kami Tuhan sehingga kami bisa layak menerima segala berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur atas karunia-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami terharu ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan di persekutuan Ekumene ini yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan juga menyertai kami ke depannya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati kami, kehidupan kami, semuanya. Kami percaya Tuhan yang menjaga kehidupan kami, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kami berdoa untuk acara kami besok bakti sosial. Kami percaya kepada tangan Tuhan yang besar. Juga berdoa bagi worship night nanti tanggal 25 April. Tuhan, tanggung jawab yang besar ada di tangan kami. Tuhan juga yang memampukan kami. Terima kasih. Dan Tuhan, berdoa juga untuk company kami, Smart Brand yang saat ini sedang proses bekerja dengan Excel. Kami juga tetap mendoakan agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati seluruh manajemen, stakeholder kami, agar semua prosesnya juga semua untuk kebaikan kami bersama. Kami percaya sama Tuhan itu campur, sehingga semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Bapak. Kami khusus juga berdoa Tuhan untuk jika nanti penyatuan PDO Excel dan Smart Brand, tolong kami Tuhan, kami hanya bisa berencana, tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Gerakan kami semua, terutama teman-teman kami yang di Excel, agar mereka juga mau bersatu hati dan Tuhan, meskipun kami saat ini berbeda entitas, tapi kami bersatu di dalam Tuhan untuk melayani di company kami ini ya Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang terus memberkati presiden kami dari atas sampai yang terendah dengan hikmat-Mu, dan kami berdoa Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di bangsa kami ini ya Bapak. Terima kasih. Jadikan kami anak-anak Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah Engkau di antara segala bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
kemuliaannya di dalam hidup saudara dan saya. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, tak pernah berhenti mengasihi kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan, besar setiamu tidak jadi, besar setiamu, oh Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berikan tepuk tangan, kita berikan kemuliaan, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak untuk menerima pujian, kemuliaan, syukur kekal sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan, umat kesayangan-Mu ya Tuhan, siapakah kami tanpa Tuhan? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang mengawal kantor, kalau bukan Tuhan yang mengawal pekerjaan, kalau bukan Tuhan yang mengawal rumah tangga, kalau bukan Tuhan yang mengawal pribadi, maka sia-sialah orang duduk sampai malam hari. Karena Tuhan mengasihi, menyayangi, memberkati orang-orang yang mau mendekat kepadanya, orang-orang yang mau berseru kepadanya, orang-orang yang mau menyerahkan seluruh hati dan pikiran hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberikan waktu, kesempatan untuk kami boleh mengingat kasih Tuhan, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, untuk terus mengenal akan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang ada pada kami semua datang dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus, yang ini kami beri hati kami, kami serahkan hati dan pikiran kami. Semua kepandaian, kecerdasan kami sia-sia tanpa Tuhan. Semua yang kami lakukan secara pribadi sia-sia tanpa Tuhan. Semua pengalaman, kebisaan kami, semua sia-sia tanpa Tuhan. Itu sebabnya kami dengan rendah hati kami datang kepadamu. Kami memohon tuntunan Tuhan. Kami memohon damai sejahtera Tuhan. Kami memohon kekuatan, pertolongan, penghiburan, bahkan sukacita, berkat mujizat Tuhan terjadi bagi PD Smart Friend dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tolak perpecahan. Tuhan Yesus berkati setiap pribadi-pribadi yang hadir pada siang hari ini adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pribadi-pribadi yang menyadari bahwa hidup ini semua karena pemberian Tuhan, bukan kuat gagah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bekerja pada hari ini pun karena pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa rencana ke depan, ada acara bakti sosial, Tuhan berkati. Kami kembali doakan, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberhasilkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka biarlah kolaborasi PD Smart Friend dan PDXL, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kerendahan hati, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri, yaitu sebagai saudara seiman dalam Tuhan Yesus kami bersaudara. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, bukan karena si A, bukan karena si B, tapi karena Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, apa yang diperlukan Tuhan cukupkan, Tuhan Yesus sediakan. Berkati semua yang bekerja di PT Smart Friend ini dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari pimpinan yang teratas sampai juga karyawan yang paling bawah, semua Tuhan sayang. Biar kehadiran kami anak-anak Tuhan Yesus di tengah-tengah Smart Friend boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan baik, Tuhan hidup, Tuhan nyata, Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali, yaitu di dalam ibadah-ibadah berikutnya, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Yesus jaga kami, Tuhan Yesus berkati kami, semua keluarga kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, jika ada di antara keluarga kami yang sakit, darah Yesus sembuhkan, menyucikan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, Tuhan Yesus berkati. Yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan diberkati limpah kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berkati semua panitia pengurus dari PD Smart Fair ini. Semua satu persatu. Hamba tidak bisa sebutkan namanya, tapi Tuhan yang tahu pribadi kedalaman hati kami. Tuhan yang kenal nama kami semua. Kami berdoa nama kami terdaftar di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kau dalam kesehatanmu, diberkatilah kau dalam keluargamu, diberkatilah kau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom. Selamat siang. Dalam nama Tuhan Yesus, acara juga di Panti Asuhan, juga Tuhan Yesus yang membuat semua berhasil penuh dengan kasih dan kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Pak, yang ada yang worship in Smart Friend.